Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, anakku yang tercinta, membaca kisah Injil pada sore hari ini bukan persoalan penggandaan uang ya, yang suka sekali kita ikuti toh. Bukan soal berapa bunganya, bukan soal keuangan, namun lebih dalam arti sebuah perumpamaan di mana Yesus ingin menunjukkan bagaimana kerajaan Allah itu. Kita mulai dari kisah bacaan kedua, di mana Santo Paulus menegaskan kita ini bukan orang-orang malam atau orang-orang dalam kegelapan. Sebab itu janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadarlah. Kisah kerajaan Allah yang ditawarkan Yesus kepada kita adalah satu sikap hidup, di mana kita harus bersyukur kita ini bukan orang-orang dalam kegelapan. Rahmat baptis yang kita terima itu sudah menjelaskan dengan tuntas bahwa dibaptis itu orang ditenggelamkan kemanusiaan lama kita, dosa-dosa kita, segala kelemahan kita itu, kemudian kita diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi manusia terang ya. Jadi rahmatnya jelas. Menjadi orang Katolik yang dibaptis dikondisikan menjadi anak-anak terang. Doromo, banyak orang Katolik yang sekarang juga banyak berdosa. Pasti dia tidur ya, tidak berjaga-jaga. Tentu menjadi anak-anak terang dituntut satu pengalaman atau boleh dikatakan satu kesadaran bahwa hidup adalah perjalanan untuk menunjukkan bahwa rahmat yang diberikan Tuhan itu saya bawa, saya peluk dalam kesetiaan. Dengan diangkat menjadi anak-anak terang, Allah mempercayakan rahmat itu kepada kita. Masing-masing dengan caranya diberi rahmat ya. Sehingga kekudusan, kesucian bukan soal jadi apa saya. Bagaimana saya mempersembahkan pilihan-pilihan hidup saya kepada Allah sebagai wujud dari pengembangan talenta. Jadi nilai kesucian itu bukan soal jadi apa saya. Dalam panggilan Katolik ada panggilan yang dikhususkan menjadi imam, biarawati, ada panggilan yang menjadi bapak ibu keluarga, ada panggilan yang membaktikan diri dengan tidak menikah untuk karya sosial dan sebagainya. Itu tarafnya sama, derajatnya sama, tidak ada yang lebih suci atau lebih dari yang lain. Kesucian terletak pada bagaimana dengan pilihan saya itu, saya menjadi orang-orang yang berkembang. Allah mempercayakan rahmat-Nya lewat panggilan kita masing-masing untuk dikembangkan. Jadi nilai yang dipersembahkan atau nilai yang ditekankan dalam Injil adalah bukan soal berapa jumlahnya, namun soalnya apakah saya berkembang atau tidak. Bapak Ibu yang terkasih, aku yang tercinta dalam Tuhan, kisah dipercaya ini membutuhkan kesetiaan. Ya. Gambaran dalam bacaan pertama kan begitu kan. Istri yang setia itu bukan persoalannya
hal-hal yang sifatnya hanya duniawi, itu penting. Namun pertama-tama adalah menjadi orang yang takut akan Allah. Takut akan Allah ini bukan soal takut dalam arti dengan hal-hal yang menakutkan. Takut dalam arti ini tunduk, taat pada kehendak Allah. Sehingga kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita ini kita hidupi, kita wujudkan, kita kembangkan dalam suasana tunduk pada Allah. Dalam suasana kita berada dalam kehendak Allah. Orang-orang yang takut akan Allah pasti mempunyai visi, mempunyai satu greget, mempunyai satu mimpi tentang kesucian, kekudusan ya. Pasti. Entah diwujudkan dalam belas kasih, kepedulian, keterlibatan, rendah hati, rela menolong, dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk bagaimana kita yang sungguh-sungguh takut akan Allah. Dan wujud dari pengembangan talenta. Jadi kesucian itu dimensinya luas sekali. Tidak sekedar dalam konteks liturgi ya. Liturgi itu fondasi. Namun takut akan Allah dalam membangun kesucian itu diwujudkan dalam banyak hidup, banyak dimensi kehidupan kita ini. Entah bagaimana saya menjadi pribadi karena rahmat baptis, saya menjadi orang yang peduli, orang yang berbela rasa, orang yang spontan punya belas kasih, siap dan rela melayani, terlibat dalam karya-karya kemanusiaan dan sebagainya. Itulah bentuk-bentuk talenta yang kita kembangkan. Sehingga nilai yang ditawarkan Allah dalam Injil semakin jelas. Oh ternyata kerajaan Allah itu adalah sikap hidup di mana saya sebagai orang Katolik yang sudah diangkat menjadi anak Allah, bukan manusia kegelapan lagi, yang hidupnya takut akan Allah, saya punya panggilan untuk menjadi orang yang bermartabat, orang yang punya spirit bahwa menjadi Katolik adalah menjadi pribadi yang mengembangkan rahmat Tuhan dalam hidup ini. Ya. Sebagai pengalaman, saya pribadi sering merenungkan hidup saya ya. Tanpa sadar atau tidak disangka-sangka, ternyata sudah 31 tahun saya menjadi imam ya. Saya ingat betul ketika tabisan masih umur 29, kemudian saya diberi tugas oleh Bapak Uskup untuk membuat paroki baru dalam kondisi yang masih muda kan. Tentu kepercayaan yang diberikan Bapak Uskup itulah yang kemudian memacu saya, menggerakkan saya untuk membuktikan bahwa saya bisa. Saya percaya karena rahmat yang diberikan Tuhan dan keterbukaan pada kehendak baik banyak orang, kita bisa berkembang. Kita percaya bahwa kita ini adalah anak-anak terang, maka kita bisa berkembang. Buktikan, tunjukkan bahwa kita ini mampu untuk mengembangkan talenta ya. Jangan pernah kita kemudian menjadi orang yang skrupel, gelisah, rendah diri, lalu kita merasa tidak mampu. Tidak. Kita masing-masing diberi kemampuan untuk mengembangkan diri. Karena Allah kita itu Allah yang memberikan harapan kepada kita. Kalau kita membaca tren yang berkembang zaman sekarang kan banyak orang frustrasi, ya. Banyak orang frustrasi.
Data yang saya peroleh itu Jawa Tengah itu paling banyak orang putus asa, bahkan bunuh diri ya. Karena dia tidak merasa hidup adalah rahmat Tuhan. Sehingga untuk menjembatani antara kehendak, antara harapan dan realitas, mereka sulit untuk meletakkan bahwa Allah itu Allah yang menolong, Allah yang beri harapan, Allah yang peduli. Membutuhkan spiritualitas takut akan Allah. Percaya bahwa Allah itu telah memberikan banyak hal kepada kita. Maka dengan kisah talenta ini, kisah tentang rahmat Allah yang harus dikembangkan ini, kita dituntut bukan soal hebatnya kita, bukan soal kuatnya kita. Soalnya adalah kita mensyukuri apa yang Allah berikan, yuk kita kembangkan. Kita wujudkan, apapun buahnya Allah tidak akan melihat itu. Yang paling penting, hidup adalah rahmat yang kita imani dan kita wujudkan dengan menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang itu terjemahannya juga luas. Dalam bahasa teologi misalnya, anak terang itu kehadiran yang bermartabat, kehadiran yang peduli, kehadiran yang membawa banyak orang untuk semakin mengenal Allah, kehadiran yang menolong, kehadiran yang melayani, itu anak-anak terang. Dan saya kira kalau kita melakukannya bisa ya. Maka soal talenta sekali lagi bukan soal berapa jumlah. Soalnya Bapak Ibu, saya yang sudah diberi rahmat sebagai anak terang, kita punya panggilan untuk kita persembahkan hidup kita ini dengan memberikan buah-buah itu. Buah-buah itu bisa banyak kita terjemahkan dalam aneka hidup. Bagaimana iman saya, kekatolikan saya ini mempengaruhi, mewujudkan, bahkan menggerakkan kehidupan menjadi semakin baik. Di kampung misalnya, diminta menjadi Bu RT atau Pak RT, ya maulah, itulah talenta kita. Di kampung kita diminta menjadi bendahara PKK, siap ya. Kita tunjukkan kita anak terang, di mana kita bisa mempersembahkan yang terbaik. Itulah yang dimaksud dengan pengembangan talenta. Dan talenta itu akan menjadi satu suasana batin kalau kita menyadari dan kita sadar, oh ternyata menjadi orang Katolik itu adalah menjadi pribadi yang bersyukur atas rahmat Tuhan, dan mumpung sama diberi hidup, yuk kita persembahkan hidup ini. Hidup adalah perjalanan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah talenta kita akan berkembang. Semoga dengan Injil hari ini dan dengan dukungan Santo Paulus, kita anak-anak terang, kita menjadi pribadi-pribadi yang pada saatnya nanti ketika Tuhan memanggil, kita membawa buah-buah talenta kita. Tuhan memberkati. Amin.